Selamat pagi, saya akan memaparkan tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya, Nur Hayati, CGP Angkatan ke-9. Tujuan aksi nyata yang saya buat, yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat, yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Tujuan yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Indikator keberhasilan aksi nyata yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan pembuatan kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan murid. Indikator yang kedua, murid mampu melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Langkah-langkah yang dilakukan sebelum melaksanakan aksi nyata. Yang pertama, menjelaskan kepada kepala sekolah tentang pentingnya sosialisasi budaya positif, pembuatan keyakinan kelas, serta penanganan masalah dengan segitiga restitusi. Langkah yang kedua, mengumpulkan rekan sejawat untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya positif, kesepakatan kelas, dan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Langkah yang ketiga, memantau, merefleksi, serta mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Berikut ini adalah praktik diseminasi budaya positif bersama rekan sejawat dan kepala sekolah di SMA Don Bosco 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat siang Bapak Ibu. Saya siang ini mengganggu waktunya Bapak Ibu semuanya karena saya diminta revisi tugas guru penggerak karena kemarin ketika dari kementerian saya belum mengimbaskan ke teman-teman, saya baru mengimbaskan ke guru. Mungkin saya minta waktunya Bapak Ibu 40 menit atau nanti kalau lebih cepat semoga bisa. Sudah, Bu. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, diseminasi tentang budaya positif di SMA Don Bosco 1. Marilah Bapak Ibu kita berdoa bersama, minta bantuannya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa dan bertanya kepada Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih sebagai firman doa. Terima kasih hari ini yang kami masih diberi kesempatan. Bapak yang baik, kami akan berusaha aktivitas ini. Kiranya berkata apa? Kiranya apa yang kami jelaskan ini bisa dapat kami aplikasikan ke dalam hidup. Terima kasih Bapak yang baik di atas segala itu. Sama sekali dalam jiwa dan semangat. Kami berdoa. Terima kasih Ibu Tia. Ya, Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan mencoba memaparkan ataupun mengeluarkan. Selamat siang Bapak Ibu. Saya siang ini mengganggu waktunya Bapak Ibu semuanya karena saya diminta revisi tugas guru penggerak karena kemarin ketika dari kementerian saya belum mengimbaskan ke teman-teman, saya baru mengimbaskan ke guru. Mungkin saya minta waktunya Bapak Ibu 40 menit atau nanti kalau lebih cepat semoga bisa. Sudah, Bu. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, diseminasi tentang budaya positif di SMA Don Bosco 1. Marilah Bapak Ibu kita berdoa bersama, minta bantuannya.
semuanya, hari ini saya akan mencoba memaparkan ataupun mengeluarkan pengetahuan baru yang saya mengikuti program, dan ini memang sangat bagus sekali. Di pengetahuan dasar itu belum pernah saya dapatkan. Ketika mengikuti kegiatan ini ternyata banyak sekali itu hal-hal yang bermanfaat dan pengetahuan baru yang saya dapatkan. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif dalam lingkungan sekolah. Pertanyaan pematik yang pertama, kita berbicara tentang ini ya Bapak Ibu, yang nanti apakah hukuman ini itu bagus buat peserta didik kita atau tidak sih, sebenarnya ininya di situ. Kemudian cara penanganan masalah itu harus bagaimana sebenarnya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, apakah Bapak Ibu setuju itu? Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah iya seperti ini, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ataupun membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Nah, itu juga harus kita jawab. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya. Misalkan ada Bu yang belajar matematika gitu ya. Kemudian ketika ada anak yang menjawab atau bisa memberikan mengajari teman yang lain, nanti dapat nilai atau sesuatu gitu. Kemudian paradigma yang kurang pas itu tentang siswa. Siswa itu ibarat kertas putih kosong. Itu ternyata pemahaman yang kurang benar Bapak Ibu ya. Bahwa anak-anak ini tuh sebetulnya bukan kertas kosong, tapi dia sudah bertuliskan, namun tulisan ini tuh belum tebal gitu. Jadi tugas kita atau sebagai orang tua harus menebalkan tulisan yang sudah ada dalam mindset siswa. Jadi tulisan itu yang dimaksud adalah minat dan bakat siswa. Dia sebenarnya sudah punya tuh ya karakter baik ataupun karakter yang kurang baik. Jadi kita sebagai guru di sekolahan atau sebagai orang tua di rumah nanti, kita harus bisa membimbing mereka agar hal-hal positif ini semakin terlihat nyata. Kemudian hal-hal yang negatif itu kita kurangi gitu ya. Jadi bukan kertas putih, namun mereka adalah kertas yang sudah bertuliskan. Yang kedua, guru mempunyai keinginan kuat untuk membentuk siswa sesuai dengan apa yang akan diinginkan sehingga muncul sikap dan perilaku untuk menuntut. Jadi guru di sini kebanyakan kita menuntut anak agar sesuai keinginan kita gitu ya. Mematuhi tata tertib, mendapatkan nilai yang bagus, terbaik, sopan santun dan sebagainya. Itu sebetulnya pemahaman yang kurang tepat. Yang tepat adalah kita harus menuntun bukan menuntut ya. Kemudian guru menginginkan siswa menjadi siswa yang baik dalam sisi akademik dan non-akademik. Kemudian sebenarnya murid itu yang baik kita arahkan ke motivasi intrinsiknya bukan ekstrinsiknya ya. Kalau motivasi intrinsik itu berasal dari dalam murid itu sendiri. Ketika anak melakukan pelanggaran itu harus kita sadarkan, tapi tidak boleh kita memaksa dia untuk mematuhi tata tertib segala macam. Tapi dari sisi sekolah kan memang tidak ada salahnya. Cuman yang lebih baik lagi adalah dengan cara menyadarkan mereka sehingga motivasi intrinsiknya mereka itu dari dalam keluar sendiri. Kemudian yang berikutnya, filosofi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan bahwa murid itu sudah mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga kita sebagai guru itu hanya menuntun mereka agar minat dan bakatnya itu lebih berkembang ke arah yang lebih baik, bisa berkembang di sini secara optimal. Kemudian kita mengajarnya pun sesuai tuntutan perkembangan zaman mereka. Ketika saat ini kita harus menggunakan media segala macam sumber belajar yang bervariasi dari media yang lain, itu harus kita gunakan saat ini, harus mengikuti perkembangan zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman itu harus mendukung. Kodrat
sesuai dengan potensinya mereka, sesuai bakat dan kemampuan. Jadi setiap anak ini mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda. Sehingga kita sebagai guru bisa menangkap peluang itu ya. Sehingga kalau di zaman sekarang ini, kurikulum Merdeka ini, kita harus melaksanakan dulu namanya tes diagnostik awal. Sehingga kita tahu gaya belajar anak, minat anak itu bagaimana sih. Sehingga kita dalam penanganan nanti maupun mengajar itu sesuai kebutuhan anak. Nah, strategi untuk mewujudkan pemikiran besar dari Ki Hajar Dewantara itu yang pertama adalah kolaborasi yang baik antar stakeholder di sekolah. Jadi zaman sekarang itu baru atau memang baik sekali adanya kolaborasi, jadi tidak sendiri-sendiri. Ketika kita dititipi oleh wali murid untuk mengembangkan putra-putri mereka, itu kita membuat program yang seringkali bisa menyatukan dari kita sendiri, guru, kemudian kepala sekolahnya, tenaga tata usaha dan yang lain sebagainya. Sehingga di situ ada proses kolaborasi, saling bersama-sama membangun budaya positif yang baik di sekolah. Gitu ya. Yang berikutnya adalah kolaborasi antar pendidik dengan siswa. Jadi kita berkolaborasi juga dengan siswa. Kita hanya mengantarkan, jadi anak ini bakatnya kemana sih? Kemudian ketika kita mengajar di kelas itu disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya anak. Tidak bisa RPP itu satu RPP digunakan untuk mengajar di kelas yang lain. Jadi mungkin karakteristiknya kelas satu dengan yang lainnya itu berbeda. Kemudian memposisikan siswa sebagai subjek, sebagai partner, kemudian sebagai sahabat, dan guru juga perlu bersikap menghamba. Ini menurut KHD ya Bapak Ibu, supaya timbul kenyamanan belajar sehingga mudah dalam mencapai tujuan yang belajar. Nah, tujuan dari kita melaksanakan budaya positif di sekolah ini adalah agar siswa itu nyaman. Selain siswa, kita sendiri sebagai pengajarnya juga nyaman berada di sini ya. Kemudian konsistensi dalam penerapan dan pembiasaan hal baik. Kalau di negeri sudah ada Bapak Ibu namanya program praktik baik. Di situ ada komunitas pembelajar, ada komunitas praktisi. Di situ setiap sebulan sekali itu guru-guru bertemu satu sama lain untuk membahas, misalkan di kelas 1 ini ada masalah apa sih gitu. Kemudian Bapak Ibu tuh mempunyai metode belajar yang baru atau tidak sih, kalau ada bisa ditularkan ke teman yang lain. Jadi hal-hal baik yang harus ditularkan kepada teman-teman yang lainnya. Sehingga dengan demikian potensi anak itu tergali dan berkembang menjadi lebih baik sesuai yang diharapkan. Kemudian peran guru sebagai katalisator, dia bisa mengidentifikasi, menggali dan mengoptimalkan potensi anak, kemudian merancang kegiatan anak, kemudian pengajar dan penghubung. Peran guru yang lain adalah sebagai fasilitator atau pendamping dari murid itu sendiri, kemudian menyediakan alat atau bahan yang media yang menarik. Sehingga zaman kurikulum kita ini di banyak sekolah, hampir setiap sekolah negeri itu mereka mempunyai komunitas praktisi. Di sekolah kita belum ada ya Bapak Ibu ya. Komunitas praktisi itu misalnya segini, ada komunitas tentang administrasi guru, sehingga kita bisa berkumpul sebulan sekali atau 3 bulan sekali membahas RPP. Misalkan temennya ada, saya udah punya RPP nih, saya dapat dari teman saya, jadi bisa berbagi di situ. Ataupun media pembelajaran atau teknik pembelajaran yang baru, bagaimana bisa di-sharingkan dengan teman-teman yang lain. Kemudian di sini ada disiplin positif itu kita belajar tentang teori kontrol. Nah, kita sebagai seorang guru ini ternyata mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Yang paling bagus itu adalah sebagai manajer ya Bapak Ibu. Tadi di belakang diterangkan satu persatu. Kemudian kita harus tahu juga memahami anak bahwa setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang ada 5 jenis, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian rasa kesenangan dan kebebasan. Jadi ketika ada anak mungkin kita kok ini si A ketika diatur gurunya atau kita mau
mengerjakan sesuatu yang baik, si anak ini seringkali tidak mengerjakan. Itu karena anak ini itu mempunyai rasa kebebasan, ingin bebasnya nggak mau mengerjakan. Jadi itu sebetulnya sudah ada teori bahwa semuanya ini itu ada manusia itu mempunyai kemampuan dasar. Jadi kita itu sebagai guru dituntut untuk bisa memahami dulu kenapa kok anak tidak mengerjakan PR ya. Jadi tidak langsung boleh dihukum, tetapi ditanya dulu, kalau tidak mengerjakan PR kenapa ya nak ya, kemarin ngapain dan sebagainya, dicari alasan yang paling tepat itu dia kenapa sih sebetulnya gitu ya, sehingga nanti dicari solusinya. Maksudnya seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara disiplin positif, kita harus tahu dulu makna belajar atau disiplin itu apa. Disiplin itu artinya belajar. Kemudian dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu kata disiplin. Kemudian berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah nilai kebajikan yang diyakini atau diterima secara umum. Misalkan saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjaga sopan santun. Itu adalah nilai kebajikan yang harus ditanamkan kita seorang guru di lingkungan pembelajaran. Kemudian ini adalah 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Kalau berbicara 5 posisi kontrol ini mungkin saya bisa dibantu Mbak Esti. Kita berpasangan ya Bapak Ibu ya. Kita mencari dua-dua gitu ya. Dua harus ya. Coba Mbak Esti kita dibantu dengan posisinya dibagi satu pasangan satu aja Mbak Esti. Enggak berpasangan. Kita iya. Bapak Ibu yang berpasangan ini jadi pasangan. Kertasnya satu nggak apa-apa. Kertasnya satu Pak. Nggak boleh abstrak ya Bu ya? Boleh terserah sih. Tapi kode boleh Ya lu bingung kan nggak boleh abstrak. Satu aja Pak. Udah tulis kode Bu? Udah ditulis? Ya boleh. Yang nulis satu berarti yang satu enggak? Satu aja Pak yang pegang post-it. Sesuatu yang paling berharga yang Bapak Ibu miliki. Kamu. Misalkan miliki istri gitu kan. Boleh kayak gitu. Boleh. Tapi itu nggak boleh ya. Kerjaan saya, apalah itu. Ada agama saya. Ya. Kalau sudah ditulis, Bapak Ibu silakan diremas. Ya. Siapa itu temannya? Kalau gitu pesanan kamu. Kemas apa nih? Yang diremas kertasnya toh? Oh, pikir pasangan. Emang bisa beremas pakai habis itu kok. Ya, silakan diremas Bapak Ibu. Gimana? Maksudnya yang tadi diremas. Terus satunya pasangan yang tidak menulis tadi
silakan merayu atau bagaimanapun cara Bapak Ibu untuk iya. agar bisa mendapatkan kertas tadi itu. Oh, Dipaksa boleh, dipaksa boleh. Oh, ya, Misalkan gini, misalkan saya bersama Mbak Esti bilang, Mbak, tolong dong kasih kertasmu ke aku. Oh, merayu itu melobi ya. Mbak, masa tidak siapa udah pusing hari ini? Masa oh enggak apa-apa Bu. Bapak bayar, Pak bayar. atau sih kertas Pak Putra jangan galak. Pak bayar, Pak bayar. Boleh memerintah orang lain untuk merebut gitu. Di bawah. Mau menulis surat perintah Pak harus surat berbukti ya. Bikin SK ya Pak, Bapak bayar Pak. Bapak bayar. Jadi gitu. Sudah Bapak Ibu. Ya. Sudah ya Pak ini ya. Oke. Ada yang sudah mendapatkan kertasnya Bapak Ibu? Belum merayu, baru merayu. Oh, nih. Rasa akan. Oh, saya boleh. Ya, bisa. Baca ini. Negosiable masih dia. Dikit aja dikit. Ternyata tidak ada yang bisa mengambil haknya orang lain ya. Kira-kira tadi kalau Pak Kun bersama Bu Iya. Tia, yang menulis siapa Pak? Yang menulis Budia. Yang menulis Bu Tia. Iya. Pak Kun kita boleh ya? Enggak boleh. Kenapa Pak? Karena memang dipertahankan sampai mati. Tadi cara Pak Kun, cara Pak Kun mendapatkan kertasnya bagaimana Pak? Ya mencoba merayu diskusi tapi tetap susah karena dipertahankan. Sudah merayu diskusi tapi nggak bisa. Berarti hal-hal baik ya, Iya. dengan cara yang baik tapi tidak bisa mendapatkan. Kalau ser ini, Ini tadi yang lu serabung ya? saya nggak bisa. Tadi bisa Merayu. Nggak bisa. Tadi caranya mendapatkan bagaimana? Minta. Minta, tapi nggak. Nggak dikasih. Kemudian Beli, Yang tulis saya. Belis Bu Novi yang meminta Beli. Kasih ya Bu? Nggak dikasih. Colek-colek. Mau. Sapu dicolek. Colek-colek kayak gini. Tadi dengan kata-kata bagaimana Beli? Udah bisa ya. Ah, Itu gampang juga. Jadi saya gampang. Terus kalau Pak Riki, sama Pak Saya nulis. saya nulis, terus Saya nggak mau meminta kepada kebahagiaan saya. Ini kelas ini. nah, seperti itu juga Bapak Ibu ketika anak posisi kontrol kita seperti itu ya. Jadi ketika anak mempunyai motivasi dari dalam itu lebih susah dikendalikan oleh orang lain. Harus dengan kemauan dia sendiri untuk memberikan gitu ya. Misalkan tadi ada yang mengintimidasi bilang, kamu harus menuruti aturan ya bla 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 ya, tapi mungkin itu akan efektif tapi sementara waktu gitu kan ya. Mungkin ada yang halus atau bersifat ini apa namanya membuat orang merasa bersalah gitu ya. Misalkan gue ini tadi mau bisa ya, aku ini sudah ini loh datang ke sekolah tadi meskipun aku pusing loh, kasih dong masa nggak dikasih. Itu loh membuat orang merasa bersalah gitu ya. Misalnya dikasih misalkan ini sekali dua kali efektif, tapi kalau itu dilakukan secara terus-menerus kepada murid itu pun juga tidak akan efektif. Murid tidak akan selalu menuruti gitu kan ya. Kemudian tadi apa yang Pak Sino tadi sama Pak Sambil, ini posisi kontrol guru itu ada pengutuk ya Bapak Ibu. Misalkan dia berbuat mengkaji, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian sampai kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan berbuat. Inilah guru yang bersifat menghukum sebelumnya. Kemudian yang membuat orang merasa bersalah itu misalnya ini berceramah dan mengatakan seharusnya ini kecewa loh bla bla bla. Kok kamu hari ini nggak mengerjakan tugas sih? Kok kamu telat lagi sih hari ini saya kecewa loh sama kamu. Jadi orang yang terlambat itu akan merasa bersalah biasanya. Saya sudah membuat orang lain kecewa ya. Nah sebagai teman, turunkanlah salah satu murid
lagi sih. Kalau kamu terlambat 3 kali akan kena SP ya. Kemudian yang paling baik itu adalah sebagai manajer Bapak Ibu ya. Jadi ketika anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, si guru ini bertanya dulu jangan telat ya. Nah, kamu tadi telat kenapa? Ada yang bisa dibantu mungkin? Dia lebih apa ya? Lebih mengayomi gitu. Sehingga nanti diarahkan apa? Bukan ini kok apa sih aturan sekolah kok lembek banget bukan seperti itu. Jadi kita berusaha sedang menyadarkan anak bahwa kamu ini salah loh, jangan diulangi lagi loh, dan ayo kita cari solusi bersama. Kan? Ada anak tuh yang sering tidak mengerjakan PR katakanlah seperti itu. Kita tidak serta-merta langsung menghukum 1 kali 2 kali. Tapi ini anak kok kamu tidak mengerjakan tugas sampai 2 kali, kenapa sih? Ada masalah apa? Kamu materinya bisa nggak seterusnya? Mungkin ada di rumah baru, mungkin dia cerita ya, di rumah saya baru ada masalah bu, orang tua saya begini. Kita bisa membantu mencarikan solusi. Sehingga apa? Nah besok lagi kalau ada materi yang nggak ngerti, misalkan tanya ke gurunya langsung ya, saya akan membantu. Sehingga apa? Mungkin dia akan berbagi lebih cepat. Oh iya, kalau saya nggak ngerti, saya tanya gurunya jadi dikasih tahu kok caranya. Oh terlambat sampai 3 kali, kita menyadarkan kok kamu terlambat terus gimana sih? Tentunya itu kan bicara dari hati ke hati ya. Jangan sebetulnya kita arahnya ke sini. Kalau yang kurikulum merdeka itu arahnya ke sini ya Bapak Ibu, kan sebagai lebih kita akan memberikan sanksi, tetapi caranya tidak langsung ekstrim gitu, tapi kita harus ada proses pendampingan. Ini misalkan ada saya kecewa sekali dengan kamu itu dalam membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai penghukum itu kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai teman, ayolah lakukan dengan juga. Ini sebagai teman atau belajar dan menghukum. Kemudian cara mengatasi masalah itu sebenarnya ada namanya segitiga restitusi gitu ya. Segitiga restitusi itu ketika misalkan ada anak nih mencontek, kita di kelas tuh, nah nanti pas pas istirahat ketemu bapak ibu ya di kelas guru. Ya boleh, kamu nggak berarti sih mempermalukan di depan kelas itu tuh kita harus segera mungkin mengurangi ya bapak ibu ya. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, kita tunggu langsung, kita deketi, nanti ketemu saya ya, terus pas guru ketemu saya ya. Dan di proses restitusi ini kita menggali sebenarnya kamu kok melakukan kesalahan itu tuh kenapa sih? Kita gali alasannya kenapa, kemudian kita berikan penguatan sama berikan solusi ya. Anaknya sendiri yang disuruh mau mencari solusi ya Bapak Ibu. Kita hanya merekomendasikan bahwa solusi itu benar atau enggak sih, kurang tepat atau sudah tepat buat kalian gitu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah ada pengalaman ketika sekolah ya, ketika ada menemukan guru yang dia tuh pendekatan ke personalnya itu baik, itu akan diingat oleh murid-muridnya jangka waktu yang panjang gitu ya, mungkin sampai seumur hidup kita gitu. Oh guru saya tuh, saya melakukan kesalahan, saya nggak dipermalukan loh, apalagi anak kecil ya. Kemudian bisa menjadi teman saya loh, itu yang lebih diingat oleh mereka. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada momennya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Kemudian tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keinginannya. Saya mau sedikit nanti praktik pembuatan kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ada video dulu. Saya dulu punya orang ini ya biar saya punya videonya tapi sama anak saya dan kurang jelas gitu. Bisa.
belajar lebih giat lagi supaya nilai nanti bisa meningkat. Aku sudah belajar giat Ali, tapi nilaiku tidak sebagus nilai kamu. Berarti ini kan saya gimana nih nilainya 90 daripada kamu. Ayo gimana nih? Supaya nilai bagus apa yang memastikan nanti? Saya sudah belajar tapi Ali, nilainya tetap lipat ya. Yang penting intinya nilai itu lebih besar dari kamu. Jadi kamu malas belajar. Harus kamu nanti lebih giat lagi belajar supaya nilainya lebih bagus. Ya, gitu ya. Tapi kenapa boleh siapa? Berbicara juga
belajar membuat salahnya, sehingga kita harus mencari solusinya. Jadi lebih menyadarkan anak ketika anak membuat kesalahan, kita harus memanggil, kemudian menyadarkan dia, kemudian membuat komitmen dia harus bagaimana sih. Kemudian tadi disinggung tentang adanya kesepakatan kelas. Mungkin kita ini ya bisa praktik kesepakatan kelas, mungkin 5 menit lagi. 5 menit lagi kita akan menyelesaikan ini ya. Di kesepakatan kelas itu diambil dari atau diturunkan dari peraturan kelas. Jadi bisa jadi zaman sekarang ini karena pemerintah menyarankan untuk mengurangi kata tidak atau yang bersifat negatif untuk dijadikan kalimat yang positif. Jadi misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, gitu ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini bisa peraturan kelas atau peraturan sekolah. Misalkan tidak boleh terlambat, gitu ya. Yang pertama tidak boleh terlambat. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu yang peraturan kelas atau sekolah kita itu banyak tidak atau jangan gitu? Gila. Jangan apa? Tidak boleh membolos sebenarnya. Tidak boleh membolos. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian misalkan apa lagi ya? Itu tidak boleh terlambat sama tidak boleh terlambat mengumumkan tugas ya Bu ya. Itu Ya, termasuk kan, tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh mengejek teman. Ini datang terlambat atau mengumpulkan tugas ya. Terlambat mengumpulkan tugas. Dari peraturan ini Bapak Ibu kita bisa memindahkan menjadi namanya adalah peraturan atau kesepakatan gitu ya. Kesepakatan. Nah, sekarang itu namanya kontrak kelas. Jadi kata tidak ini bersifat negatif. Itu yang sekarang itu harus dihilangkan dari dinas pendidikan, tidak boleh lagi sekarang. Jadi kita harus mengubahnya ke kalimat yang aktif. Misalkan tidak boleh terlambat, berarti diganti dengan kalimat apa Bapak Ibu? Bolos karena tiap hari. Dua, rajin ke sekolah. tidak bolos. Rajin ke sekolah. Hari Sabtu Minggu. Yang tiga, jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah pada Buanglah tempatnya. tempat ada sampahnya. Buang sampah pada tempat. Ada di Bu. Ini semua bisa tahu dulu. Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Tidak boleh mengejek teman. Saling menghormati. Dan sebagainya yang terlambat mengumpulkan tugas
di awal tahun semester, di awal tahun pelajaran atau semester kita bisa membuat kesepakatan kelas ini. Nah, yang disepakati misalkan nih ya, anak semuanya maju tulis tuh peraturan kelasnya. Kita akan menyaring menjadi misalkan 10 ini yang akan dijadikan kesepakatan kelas dan untuk berapa aja nih? Oh, saling menghargai, bla 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 gitu kan. Dan ketika nanti ada anak yang melanggar, kita ingatkan kamu melanggar kesepakatan yang mana? Karena diharapkan apa? Kesepakatan itu bersifat lebih dari hatinya mereka. Karena kesepakatan ya. Kita ini ya melakukan ini 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya. Itu kesepakatan, kesadaran diri mereka. Tapi kalau si peraturan itu dibuat secara mengikat. Kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Jadi mulai beralih ke sana ya kalau gitu. Jadi berbudaya positif itu apa ya? Mengubah kalimat yang negatif di depan anak menjadi intinya itu kita jadi role model yang baik, jadi bagi siswanya gitu kan, misalkan tidak datang terlambat, saling menghargai perbedaan segala macam itu. Sampai sini mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada yang menanggapi atau memberikan masukan mungkin? Ya, terima kasih untuk penjelasan hari ini menuntaskan teman-teman sebagai role model kurikulum. Dan memang berkaitan dengan kurikulum merdeka, inilah yang masih baik termasuk peraturan sekolah menjadi kesepakatan sekolah. Jadi memang itu yang terjadi beberapa kali seminar dan juga beberapa kali bertemu dengan dinas pendidikan. Memang kami diminta untuk mengubah kalimat-kalimat peraturan sekolah jadi bagaimana siswa dan sekolah itu menyadari keberadaan memang keinginan mereka untuk sekolah dan keinginan kita untuk mendampingi anak-anak, termasuk di kurikulum merdeka, termasuk ke tadi yang disebut rapor dengan Pak Riki tadi, jiwanya adalah jiwa kembali ke sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak berarti yang sifatnya tidak naik kelas itu sebagai hukuman, ini menjadi pendampingan bagaimana anak bisa berkembang. Jadi menjadi seperti itu, memanusiakan siswa juga bagaimana guru menjadi teman, sahabat, dan juga tadi membimbing, mengasuh, dan mengasuh. Terima kasih benar untuk penjelasan ini. Semakin menguatkan kita untuk memang mengubah role model sebagai seorang guru sekaligus pendidik dan juga pemirsa. Terima kasih benar. Kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Silakan kita berdoa Elvis. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu semakin hari ini. Perayaan Ekaristi hingga persiapan kami untuk mengisi rapor dalam bangsa berbeda yang baru saja kami pelajari dalam setelah jalannya kami ini. Semoga Tuhan hal-hal baru yang mengatakan khusus dalam kesehatan kita mengikuti dalam banyak sesuai dengan juga terima kasih sampai hal-hal positif yang bisa kami pelajari kasihkan dari kehidupan dan kami sesuai. Semoga apapun yang dilakukan yang baik dan menerima pada hari ini sehingga melaksanakan yang baik sehingga pendidikan kami terhadap anak-anak yang dipercayakan kepada kami dapat semakin meningkat dan meningkat. Sekarang akan lagi kita menjadikan semakin meningkat kami agar kami dapat selalu hidup sesuai dengan sesuatu. Kita kami puji dengan sepanjang masa sampai dengan sosial kami. Terima kasih ya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Kemudian akan dilaksanakan lagi tentang praktik pembuatan keyakinan kelas bersama murid di kelas untuk mata pelajaran ekonomi di kelas 11 IPS. Mari kita saksikan. Bagian Anda semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, hari ini kita bertemu lagi. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang cara membuat kesepakatan kelas gitu ya.
kesepakatan kelas ini mirip dengan peraturan kelas, tapi dia bahasanya lebih halus, jadi dia lebih positif. Peraturan kelas itu kan misalkan ya, jangan mencoret-coret tembok misalnya gitu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi kalau kesepakatan kelas nanti bahasanya lebih halus, misalkan menjadi buanglah sampah pada tempatnya gitu ya. Kira-kira ada yang mau tanya dulu nggak sampai di sini? Nggak ada? Semuanya sudah paham? Baik, saya akan membagi kertas post-it. Silakan kalian menuliskan. Kalian mau warna apa? Pink. Merah, merah. Pink kayak kita. Pink. Ya, saya akan bagi ini. Silakan anak-anak menuliskan peraturan kelas atau tata tertib yang tidak ini jangan gitu ya. Oke, bisa? Bisa Debrina dibantu membagi ke temennya. Ini tolong dibagi. Yuk, dibagi mundur ya. Dibagiin ke temennya ya nak. Yuk. Satu orang mengambil satu aja. Mengambil satu saja. Silakan menuliskan peraturan kosnya. Biasanya peraturan itu yang kalian tahu apa sih? Silakan tulis aja. Satu orang cukup berapa ya? Satu atau dua ya? Satu orang satu saja deh. Coba tulis. Udah ya, terima kasih. Silakan ditulis satu peraturan. Wajah berapa? Satu peraturan ya. Yang sudah silakan ditempel di sebelah sini secara urut dan rapih ya. Tulis namanya ya, tulis namanya. Namanya ditulis, silakan. Silakan ditulis namanya. Silakan ditempel secara dibutuhkan. Menunggu giliran maju ya, jangan berjubel di depan ya kali ya. Menunggu teman-teman yang di depan kembali ke tempatnya dulu baru belajar yang rapi ya. Kira-kira ada yang bisa membantu saya untuk memetakan yang ditulis teman-teman ini ada yang sama nggak sih? Ada yang kira-kira bisa membantu saya? Yang sama dicetakin aja yang sama. Yang sama mana ya? Tolong ya yang sama. 2 orang kali ya? Sama si Jessica, tolong yang sama mana ya Jessica? Yang sama ditaruh di sini.
di untuk gini deh. Atau 3 orang biar cepat. Masih yang tinggi ya. Cheryl coba berdiri Cheryl. Dan yang sama jadi satu. Tutup aja. Ya, ternyata banyak yang sama ya dari peraturan yang kalian tulis itu ternyata ada beberapa yang sama dengan punya temennya. Maka kita harus mengelompokkan yang sama yang mana ya. Sudah? Masih stay di situ boleh, teman-teman. Mungkin dari aku pesan dulu si Jessica ada di sini. Jessica coba dibaca 3 tata tertib yang kamu tulis, yang teman-teman tulis masih ada di situ. Yang pertama itu tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Yang kedua, tidak berisik di setiap mata pelajaran. Tidak berisik di setiap mata pelajaran. Ketiga, jangan lupa untuk menggunakan seragam yang lengkap. Jangan lupa menggunakan seragam yang lengkap. Kemudian Cheryl coba dibaca selanjutnya. Tidak boleh menyontek saat ujian. Tidak boleh mencontek saat ujian. Tidak mencoret-coret meja. Tidak mencoret-coret meja. Dilarang merokok. Dilarang merokok. Emang ada yang merokok di sini? Siapa yang merokok? Terus? Ada yuk. Jangan ngomong kata kasar di kelas. Jangan berbicara kasar di kelas. Tidak boleh berkata kasar di kelas ya. Jadi kan masih ada nggak? Izin kepada guru, izinlah kepada guru atau ketua kelas jika ingin keluar. Dengarkan guru dengan seksama saat kegiatan belajar mengajar langsung. Ya, terus? Mengembalikan meja dan kursi sedikit pelan jika dipindahkan. Baik ya, jadi itu sudah dibaca oleh teman-teman kalian peraturannya seperti ini. Kemudian tugas mulai duduk dulu. Duduk. Ya. Terima kasih. Kemudian dari peraturan kelas ini ya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh berisik saat jam pelajaran. Tolong dijadikan kalimat positif. Maksudnya tahu nggak? Misalkan tidak membuang sampah sembarangan. Ketika ditulis di sini berarti buanglah sampah pada tempatnya. Misalkan tidak boleh berisik saat jam pelajaran, berarti belajar dengan tenang dan nyaman, gitu ya. Silakan dibagi lagi ke teman-temannya. Mengubah yang kalian tulis tadi sesuai dengan kalimat positifnya jadi kayak gimana ya?
tidur di kelas ya. See you. Sudah bisa di tempel di sebelah sini. Tadi kalau masuk. Sudah semuanya. Kemudian saya minta tolong kepada beberapa teman cowok untuk membantu saya seperti yang tadi ya, yang sama dijadikan satu. Yuk, siapa yang mau? 3 cowok. Cowok ganteng. Cowok gantengnya satu. Ya, Ruben maju. Sama si Arvin. Arvin ya, belakang. Oke, yang tinggi yuk. Ada nggak ya sama? Atau dibaca dulu deh, Arvin sama si siapa namanya Ruben mundur dulu ke sana coba. Coba Ria membaca 5 dulu deh. Nanti yang bagus kita tempelkan ke sini ya. Si Ruben baru sini, nanti yang ini tempelin sini deh. Coba dibaca. Urut ya, urut biar gampang nanti. Bawalah buku sesuai jadwal. Bawalah buku sesuai jadwal. Masuk gak? Masuk. Datanglah tepat waktu. Tempelin sini, udah dipindahin. Datanglah tepat waktu. Masuk ya, silakan dipindah. Ya, mana lagi? Usahakan rambut tetap pendek. Usahakan rambut tetap pendek. Masuk? Masuk nggak? Belum. Ulangi dulu. Fokus belajar saat jam pelajaran berlangsung. Fokus mengikuti pelajaran. Masuk ya, silakan dipindahkan. Yuk. Pakailah seragam yang rapi dan sopan. Pakailah seragam rapi dan sopan. Masuk ya. Terus Mendengarkan guru saat guru sedang menjelaskan materi. mendengarkan guru. Ya, masuk ya. Menggunakan kaos kaki DB1. Menggunakan kaos kaki DB1. Ya.
Terus? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Masuk. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Iya. Terus? Gunakan seragam yang lengkap. Gunakan seragam lengkap terus tadi udah ada ya? Udah. Di sama ditempel aja di tempat yang sama. Makan saat jam istirahat saja. Makan saat jam istirahat saja. Iya. Afid baca, lihat. Mengerjakan ujian dengan jujur dan maksimal. Iya, mengerjakan ujian dengan jujur. Terus? Jagalah kebersihan buat peralatan di sekolah. Iya. Lagi. Datanglah ke sekolah secara tepat waktu. Tadi sama dengan yang tadi ya, tempel tempat yang sama. Terus? Belajar di kelas dengan tenang agar suasana kelas menjadi. Iya, tadi udah ada juga. Silakan ditempel. Jika ingin ke toilet, izinlah terlebih dahulu kepada guru yang sedang mengajar atau kepada ketua kelas. Iya. Terus ya itu dibaca dulu coba. Iya, terus yang susah. Berbicara dengan sopan. Iya. Masih di sini? Yang sama nggak? Bicara. Menjaga sikap dan etika serta menghargai satu sama lain. Itu sama yang sopan itu ya. Terus? Dengarkan guru yang sedang mengajar dengan tenang dan bersama. Tadi udah ada juga sama. Lagi. Buanglah sampah ke tempatnya. Buang sampah pada tempatnya tadi juga sama, ada yang sama tadi. Terus? Lakukanlah tugas piket dengan sungguh-sungguh dan melakukan tanpa diminta karena kesadaran diri itu penting. Ya. Nggak usah itu. Lagi lanjutnya. Datanglah dengan tepat waktu. Udah sama ya. Intinya dari yang ditempel Ruben ini kita ambil aja tuh udah berapa Ruben? Ada 11. Ada 11. Kita mau ambil berapa? Untuk kesepakatan kelas kita. 13. Satu bu. 1, 4, 5. 5. Ya kita ambil 6 tertinggi ya. Kita ambil 6 tertinggi, kira-kira yang mana dulu nih? Buang sampah? Yang urgent banget tuh yang mana kira-kira? Tepat waktu. Data tepat waktu. Pindahkan di bawah sini itu Bay. Ya, terus mana lagi? Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang mana lagi? Jangan ribut di kelas atau dengarkan gurumu saat menjelaskan gitu ya. Kemudian yang mana lagi? Kata-kata sopan. Berkata sopan. Itu stop ya. Baru berapa itu ya? 4 ya? Itu juga termasuk. Yang mana lagi kira-kira? Hah? Membawa buku. Mana nih? Coba dibaca lagi kalau lupa. Tentang apa aja ya tadi ya? Dibaca ya, dibaca. bawalah buku saja jadwal. Terus? Belajar di kelas dengan tenang agar suasana kelas menjadi kondusif. Belajar dengan tenang tadi sama dengan yang ini ya. Menjaga sikap, menghargai satu sama lain sama nggak? Oh ini nih, mana? Terus? Gunakan seragam yang lengkap. Gunakan seragam yang lengkap. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Mengerjakan ujian dengan jujur dan maksimal. Iya, pintar mana nih? Ya. Cukup atau ditambah lagi? Apalagi? Cukup. 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 Berarti inilah kesepakatan kelas yang sudah terbentuk. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin si Ruben bisa membaca dengan kencang. Yang pertama apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Belajar di kelas dengan tenang sehingga suasana kelas menjadi kondusif. Belajar di kelas dengan tenang. Menjaga sikap dan etika serta menghargai satu sama lain. Saling menghargai.
Gunakan seragam yang lengkap. Menggunakan seragam yang lengkap. Mengerjakan ujian dengan jujur dan maksimal. Mengerjakan ujian dengan jujur dan maksimal. Oke, sekarang kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Jadi itulah anak-anak semuanya, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi Ibu harap nanti ketika ada pelajaran untuk mata pelajaran ekonomi dan semua mata pelajaran, kalian menyepakati dan melaksanakan kesepakatan kelas ini ya. Jangan sampai dilanggar ya. Mengerti semuanya? Baik, terima kasih atas waktunya. Demikianlah pelaksanaan aksi nyata tentang budaya positif di sekolah kami. Terima kasih.